Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifatus Salihah, NPM 191111100263 dari PGMI kelas D semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi filsafat pendidikan Islam mengenai aliran-aliran yang ada di dalam filsafat pendidikan. Ada 9 aliran, di antaranya yaitu aliran idealisme, realisme, perennialisme, pragmatisme, kemudian eksistensialisme, sosialisme, progresivisme, rekonstruksionisme, dan yang terakhir esensialisme. Akan saya jabarkan satu persatu. Yang pertama yaitu aliran idealisme. Aliran idealisme memiliki pandangan bahwa pengetahuan dan juga kebenaran tertinggi itu adalah ide. Jadi menurut aliran ini, pengetahuan dan kebenaran yang ada saat ini ialah berasal dari adanya ide. Metode yang digunakan dalam aliran idealisme adalah metode dialektik syarat dengan pemikiran dan juga perenungan, dialog, dan lain-lain. Aliran idealisme ini diformulasikan dari Plato. Menurut pandangan Plato, kebenaran-kebenaran universal itu ada pada aspek kehidupan, setiap aspek kehidupan, baik itu politik, etika, agama, maupun pengetahuan. Menurut aliran ini, pengetahuan itu ditekankan pada pengembangan bakat dan juga kemampuan peserta didik sebagai aktualisasi potensi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Yang kedua, yaitu aliran realisme. Aliran realisme didasarkan pada Aristoteles mengenai dunia dalam hal tema material. Aliran ini dalam pendidikan, aliran ini ditekankan pada pengembangan peserta didik mengenai kemampuan atau mengenai rasa tanggung jawab peserta didik dalam masyarakat. Jadi dalam aliran realisme, peserta didik itu diharapkan memiliki rasa tanggung jawab sosial terhadap kehidupannya untuk menjalani kehidupannya di dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu aliran perennialisme. Aliran perennialisme merupakan salah satu aliran filsafat pendidikan yang muncul pada abad ke-20. Menurut aliran ini, tujuan dari pendidikan adalah memastikan agar semua peserta didik itu memperoleh pengetahuan mengenai prinsip-prinsip atau gagasan yang tidak berubah. Aliran perennialisme ini juga memandang bahwa situasi dunia dewasa ini penuh dengan kekacauan, ketidakteraturan, dan ketidakpastian. Apalagi dalam hal moral, kemudian intelektual, sosio-kultural. Hal ini perlu diselesaikan permasalahannya sesuai dengan tujuannya tadi, yaitu memastikan agar peserta didik itu memperoleh pengetahuan. Maka untuk mengatasi hal ini perlu adanya menanamkan atau menggunakan kembali nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang sudah memang dipandang sesuatu yang baik. Seperti itu, diajarkan kembali prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang baik kepada peserta didik, agar harapannya moral dan intelektual ataupun sosio-kultural tadi itu tidak jadi suatu permasalahan lagi. Dan yang keempat, ada aliran pragmatisme.
Pragmatisme itu berasal dari kata pragma yang artinya praktik. Maksudnya di sini ialah jadi segala sesuatu itu tergantung dari hubungannya dengan apa yang dapat dilakukan. Dalam pendidikan, menurut aliran pragmatisme, semua materi yang akan disajikan kepada peserta didik itu harus sudah diobservasi, sudah dipahami, dan juga sudah dibicarakan sebelumnya. Jadi para pengajar itu perlu memahami terlebih dahulu, perlu mempraktikkan terlebih dahulu materi yang akan diajarkan kepada para siswa. Diobservasi dulu, diamati dulu, barulah diajarkan, seperti itu. Di sini, peran guru ialah sebagai fasilitator dan juga motivator kegiatan peserta didik. Selanjutnya yaitu yang kelima, ada yang kelima, aliran eksistensialisme. Eksistensialisme itu berasal dari kata ex, keluar, sistensi atau sisto yang artinya berdiri atau menempatkan. Maksudnya di sini ialah manusia dengan keberadaannya itu sudah sadar, diketahui bahwa dia ada dan segala sesuatu ditentukannya dan segala sesuatu ditentukan oleh dirinya sendiri. Dalam bidang pendidikan, menurut aliran ini, tujuan pendidikan adalah untuk mendorong peserta didik agar mampu menggunakan potensi yang dimilikinya untuk pemenuhan diri. Seperti itu. Konsep belajar mengajar menurut aliran eksistensialisme ini, guru itu harus mampu membimbing dan mengarahkan siswa agar para siswa tersebut mampu berpikir secara relatif, seperti itu. Dan yang keenam, ada aliran sosialisme. Sosialisme itu berasal dari bahasa sosial atau berasal dari kata sosial yang artinya kemasyarakatan. Implementasi sosialisme terhadap pendidikan adalah pendidikan itu memiliki tempat yang sangat penting dalam aliran sosialisme ini. Jika sosialisme itu berasal dari penguasaan negara yang atas dasar produksi yang digunakan untuk mengembangkan pertumbuhan, mengembangkan kemajuan ya. Hal tersebut tidak akan berjalan sempurna secara mutlak jika tidak ada pendidikan, jika tidak menggunakan pendidikan, jika tidak melibatkan pendidikan. Dengan begitu, jelas terlihat bahwa pengaruh pendidikan dalam hal kemasyarakatan itu sangat perlu. Masyarakatan akan tercipta menjadi baik dengan diiringi pendidikan yang baik. Dalam hal ini, Plato menggambarkan bahwa penguasa tidak memiliki kekayaan, baik itu berasal dari hasil produksi maupun konsumsi. Hal tersebut akan dibagikan secara rata kepada rakyat yang ada di dalam negara tersebut. Jadi sosialisme intinya adalah kemasyarakatan. Kemudian yang ketujuh adalah aliran progresivisme. Aliran progresivisme merupakan aliran yang dapat dikatakan sebagai aliran yang menginginkan kemajuan secara cepat. Dalam konteks filsafat pendidikan, aliran ini berpendapat bahwa pendidikan itu tidak hanya menekankan pada pemberian sekumpulan pengetahuan saja kepada peserta didik, melainkan aliran ini pendidikan adalah suatu cara untuk bisa membuat para peserta didik itu mampu memiliki kemampuan berpikir, seperti itu.
Menurut aliran progresivisme, kemajuan-kemajuan didapat oleh manusia itu karena kemampuan manusia dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi kemajuan yang didapat oleh peserta didik itu juga karena peserta didik itu mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah didapat. Seperti itu. Yang kedelapan yaitu aliran rekonstruksionisme. Kata rekonstruksionisme ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya menyusun kembali. Aliran ini dalam pendidikan ini sudah berlangsung sejak awal sejarahnya pada tahun 1920. Aliran rekonstruksionisme ini berpendapat bahwa pendidikan adalah tanggung jawab sosial. Hal ini disebabkan karena pendidikan ini ditujukan untuk upaya sebagai pengembangan atau perubahan dari masyarakat. Untuk itu, aliran ini disebut sebagai rekonstruksionisme atau reconstruction, yaitu menyusun kembali agar masyarakat bisa menjadi lebih baik, seperti itu, agar peserta didik bisa menjadi lebih baik, upaya pengembangan dan juga perubahan. Nah, yang terakhir yaitu aliran esensialisme. Aliran esensialisme ini adalah aliran filsafat yang dimunculkan karena ide dari paduan antara aliran idealisme dan juga aliran realisme objektif. Sebagian aliran idealisme objektif, di sisi lainnya yaitu aliran realisme objektif. Dalam aliran ini, pendidikan itu ditekankan pada upaya untuk pengujian ulang materi-materi kurikulum. Hal ini disebabkan karena menurut aliran esensialisme, pendidikan itu perlu dimodifikasi dan juga pembaruan sesuai dengan keadaan manusia yang bersifat dinamis dan juga terus berkembang. Untuk itu, penyesuaian materi-materi, kurikulum dan sebagainya itu disesuaikan dengan kondisi keadaan yang saat ini berlaku. Ini adalah menurut aliran esensialisme. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Itu tadi adalah 9 aliran dalam filsafat pendidikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.